Kenapa sih kita ingin memiliki seorang bintang di perusahaan? Apa yang bisa didapatkan? Apa niat kita supaya bisa beli mobil baru? Karena apa? Bapak Ibu, saya yakin sudah mengalami semuanya, nggak mudah. Kita ini sedang mencetak manusia ya. Ya, yang kita cetak itu bukan fisiknya, tapi karakternya, behaviornya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan kemudahan yang kita rasakan. Semoga kita selalu bisa menjadi hamba yang berusaha senantiasa bersyukur atas karunia yang sudah diberikan oleh Allah taala. Jangan lupa juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiun, tabiin, dan kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, jazakumullahu khairan atas partisipasinya ya Bapak Ibu sekalian pada webinar malam kali ini, topik tentang sumber daya manusia. Kita sendiri pasti tahu kan kalau bisnis ini pasti yang menjalankan kan manusia. Jadi peran manusia ini sangat penting dalam perusahaan atau bisnis. Nah, khususnya ini judulnya adalah strategi pemimpin Muslim dalam mengubah karyawan menjadi bintang perusahaan. Nah, bintang perusahaan itu kan termasuk unggul ya. Maksudnya bintang kan artinya yang paling bersinar gitu ya. Begitu ya, Pak Sulis. Mungkin. Ya, unggul yang bisa memberikan dampak yang besar bagi perusahaan. Nah, mungkin saya mau sedikit tanya-tanya kepada audiens terlebih dahulu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini punya permasalahan terkait SDM itu seperti apanya gitu loh. Terkait dengan komitmen mereka yang kurang, ataukah karyawan yang sebenarnya itu punya kemauannya tinggi, tapi kemampuannya itu tidak mumpuni gitu loh. Fadol bisa tulis di chat terlebih dahulu. Oh, ini dari Pak Pik Abdillah, benefit dan remunerisasi yang masih kebingungan dalam penentuan cost structure employee-nya. Masya Allah. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oh, dari Pak Yahya. Kenapa batas usia saat ini jadi persoalan? Nah, itu saya juga bertanya-tanya itu. Kenapa ya? Banyak. Biar Saya open nanti, mic, Mas. kenapa? Saya ini Oh, iya, iya, iya. ya, Boleh, boleh, Pak. Pak siapa ini? Fadol, Pak. Abdillah. Oh, Abdillah. Ya, Fadol, Pak. Boleh Eh, bercerita. jadi beberapa problem mengenai apa ya, mengenai employee yang akan dijadikan start tentang atau fokus ke company kita atau perusahaan kita itu banyak itu Pak permasalahan problemnya itu Pak. Kalau dijelasin itu bisa A sampai Z ya. Cuma Iya. yang kita yang mau jadi highlight itu salah satunya adalah kalau dari saya Pak ya, fokus owner itu kan fokusnya kan di strategi sama eksekusi dan itu kan roadmapnya itu kan jangka panjang. Nah, karena kita tidak terlalu intimate ke customer atau mungkin dalam satu minggu itu ucapan terima kasih dan semacamnya, kita lupa. Nah, sehingga ketika misalnya ada semacam turnover karyawan entah itu resign atau dan semacamnya, nah itu mau kayak semacam retensi pembelian kembali itu agak kesulitan karena ada semacam sugesti bahwasanya itu saya belajar sama si karyawan A ini rezeki saya lancar gitu. Jadi dia tidak melihat secompany atau perusahaan, lihat secara personal. Nah, itu gimana tuh? Kira-kira apa ya untuk jadi solusi? Jadi ketika misalnya kita kasih pasrakan, do and dance-nya dari karyawan atau employee-nya itu dia tidak salah karena kan biasanya juga ambil-ambil kesempatan. Iya. Nah, kalau misalnya bagian karyawan juga kan, misalnya kalau seandainya apa resign atau mungkin keluar dan semacamnya, yang jadi problem itu adalah saya baik dalam melayani customer. Nah, singkat cerita kalau seandainya saya pun pergi ke kompetitor atau mungkin di tempat lain dan semacamnya, tambah baik masih ada karena tidak cacat dari segi amanah dan semacamnya. Itu sih, Pak. Nah, mungkin jaganya gimana? Karena saya sempat juga baca-baca artikel yang hari ini tuh
Google bahkan menggaji orang yang tidak kerja dalam 1 tahun karena tidak ingin dia pindah di kompetitor. Nah, masalahnya kalau kita kebanyakan capital enak, kalau misalnya nggak ada, gimana ya? Kasih mas. Iya, Pak. Ya, emang persaingan bisnis kan kayak gitu ya. Kadang perusahaan yang lain kan juga memanfaatkan berbagai strategi kan buat mengambil bintang-bintang perusahaan-perusahaan lain itu biar nggak ke perusahaan yang lain gitu loh. Jadi perusahaan yang sudah mengambil strategi ini nih salah satu langkah mengamankan kompetisi bisnis kan. Apalagi kalau karyawannya yang kurang memiliki, kayak misalkan, kan kadang nggak cuma gaji ya Pak ya. Hitungannya karyawan itu bisa betah. Bisa jadi itu karena mereka itu dianggap ada gitu loh di perusahaannya atau kadang itu masih mikir-mikir kalau pindah ke perusahaan yang lain. Bisa jadi itu mereka karena merasa bisa mengembangkan skillnya lagi di perusahaan yang ini nggak keluar, maksudnya itu nggak gampang resign gitu ya. Jadi turnovernya juga stabil gitu loh, nggak terlalu tinggi. Ya mungkin bisa lebih dijawab oleh Bapak Sulis ya nanti. Jazakallahu khairan Pak Abdillah atas ceritanya ya Pak ya. Saya langsung kasih kesempatan ke Pak Sulis ya, biar nanti tanya jawabnya bisa lebih panjang. Padahal Pak Sulis. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazakumullah khairan Mas Akbar dan Bapak-bapak yang lain atas kehadirannya, atas kesempatan yang diberikan. Bismillah. Saya dulu nggak minum kopi, tapi semenjak mendapatkan mak akut, itu justru saya mulai minum kopi setiap hari sekarang, gitu ya. Kira-kira kenapa ya? Tidak perlu dijawab karena materinya bukan tentang minum kopi ya. Kopi ini tadi sebagai obat ngantuk saja. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya sudah siap dengan camilan, sudah siap dengan kopi untuk menemani diskusi kita malam hari ini. Insya Allah demikian. Bismillah. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semangat Masya Pak. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. baik, Luar baik, baik. biasa. Alhamdulillah. Personality saya feeling, jadi kalau dengerin suara itu merasa lebih nyaman gitu ya. Jadi tadi sepi sekali gitu ya. Saya izin perkenalan dulu ya, karena ada beberapa yang mungkin masih belum saling mengenal, maka saya izin share screen dulu. Baik, sudah terlihat? Udah Sudah, Pak. Pak. Sudah ya, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah Pak. Baik, karyawan biasa menjadi bintang, ini insya Allah menjadi batch kedua ya, tahun lalu di bulan Agustus 2024. Alhamdulillah, sudah berjalan ya materi yang sama, jadi berselang hampir setahun ya. Baik, nama saya Sulistyo Hadi Nugroho, saat ini sebagai co-founder, sekaligus di keseharian mendapatkan amanah untuk mengambil peran di Head of People and Program Ziyadah Bisnis Internasional. Brand kami adalah Ziyadah Consulting, perusahaan yang bergerak sebagai perusahaan konsultan manajemen. Gitu ya. Visi kami adalah bagaimana kami bisa membantu para pengusaha muslim. Alhamdulillah, atas izin Allah menyelesaikan beberapa sertifikasi ya, sebagai yang paling banyak itu di coaching, ya, baik itu bisnis coaching, kemudian ada agile, dan terakhir di OKR dan design thinking. Silakan kita sering terhubung di LinkedIn, Sulistyo Hadi, juga di Instagram, dan kita mulai ke pembahasan malam hari ini. Yang kita bahas adalah bagaimana mencetak seorang karyawan menjadi bintang. Nah, kita awalin dulu nih ya, kita sepakatin dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, apa sih definisi dari karyawan bintang itu? Silakan, ada yang mau tulis di chat box boleh, mau open mic secara verbal juga silakan. Kita samakan persepsi dulu ya, definisi. Apa sih yang dimaksud dengan karyawan bintang itu? Silakan, ada yang mau sharing dulu? Saya izin menjawab, Pak. Silakan. Bintang berarti maksudnya itu menonjol di perusahaan yang dia itu bisa dijadikan teladan oleh karyawan lainnya. Menjadi teladan bagi karyawan lainnya. Masya Allah, jazakallahu khair, Mas Absah ya. Ada juga Ya, yang Pak. menulis di sini mau berubah untuk maju, yang bersinar dan di atas. Wah, Masya Allah, bintang di langit ya. Nah, dari Ibu Salma yang mau bertumbuh bersama perusahaan. Masya Allah. Jadi ada di sini kata kuncinya apa nih? Bertumbuh, berubah, maju, ya, bersama perusahaan. Karena ini kan bintangnya perusahaan ya, bukan bintang di langit ya, bintangnya perusahaan. Kemudian ada juga dari Pak Ido, karyawan yang berkontribusi sesuai dengan visi, misi, tujuan. Kemudian selaras dengan budaya perusahaan, teladan ya, Masya Allah ya. Jadi bintang adalah
mereka bagian dari perusahaan yang memiliki dorongan, memiliki motivasi, memiliki kapabilitas, memiliki keuletan, kemampuan dan semua yang sumber daya yang dimiliki gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa berkontribusi lebih pada perusahaan ya. Jadi menggunakan sumber daya yang dimiliki, outputnya adalah kontribusi pada perusahaan. Mungkin gitu ya. Gimana? Bungkus? Kita sepakat ya, definisinya sebagai bintang ya. Jempolnya di jempolnya. Emotikon jempol, oke siap. Nah, ini adalah yang membedakan antara karyawan yang biasa. Karyawan berarti siapa saja ya, semua yang bekerja di perusahaan itu adalah karyawan gitu kan. Bahkan sampai level paling tinggi pun karyawan kan, kecuali stakeholder, pemegang saham yang tidak bekerja secara langsung. Kenapa sih kita ingin memiliki seorang bintang di perusahaan? Apa yang bisa didapatkan? Apa niat kita? Kan gitu ya. Dan kita sebagai muslim, setiap kegiatan kita, setiap yang kita lakukan adalah sebuah amal gitu ya. Bagaimana kami juga berusaha demikian ya, saling mengingatkan bahwa yang kita lakukan bahkan mulai dari berangkat dari rumah ke kantor itu kita sedang melakukan suatu amalan. Dan amalan itu dinilai dari apanya? Dari Dinilai niatnya, Pak. dari niatnya. Sahih, Pak. Setiap amalan itu dinilai dari niatnya. Dan Allah menilai amal kita itu dari niat kita. Maka saya tanyakan lagi nih. Niat antum semua ini mencetak bintang itu untuk apa? Supaya bisa beli mobil baru kalau ownernya biar cepat gitu ya. Bahkan kemarin saya sempat ngelihat ya sekilas ya. Ada salah satu influencer, reviewer di YouTube atau apa itu. Yang kaya adalah ownernya. Jadi kerja keras dan sebagainya itu untuk memperkaya owner. Apakah niatnya adalah untuk supaya bisa beli mobil baru, supaya profit, supaya apapun untuk kita, atau sebetulnya untuk siapa? Untuk kemajuan perusahaan, atau justru untuk si karyawan itu sendiri. Bu Yuli untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Kemakmuran kesejahteraan siapa Bu Yuli? Ownernya, perusahaan atau karyawan gitu ya. Nah, jadi niat apa yang ingin kita bangun dari ikhtiar kita mencetak seorang bintang ini. Karena apa? Karena pentingnya niat selain ya mempengaruhi amal tadi, niat itu nanti mempengaruhi semangat kita. Mempengaruhi energi kita saat sedang melakukan perubahan-perubahan tadi. Karena apa? Bapak Ibu, saya yakin sudah mengalami semuanya, nggak mudah. Kita ini sedang mencetak manusia ya. Mencetak manusia. Yang kita cetak itu bukan fisiknya, tapi karakternya, behaviornya. Saya pernah membaca ada salah satu riset bahwa perubahan itu melibatkan 60%-nya adalah perubahan behavior. Kalau merubah sistem mudah, membuat produk mudah, tapi merubah behavior itu yang susah, yang berat. Dan kita sedang ingin merubah orang, manusia, di mana yang kita rubah adalah kebiasaannya, karakternya. Dan ini perlu kesabaran, gitu ya. Pagi delay, sore habis, sudah dimasak, sudah digoreng jadi tempe, sudah dimakan. Manusia itu cepat sekali berubah, pagi semangatnya luar biasa, baru datang, setelah mulai bekerja bisa langsung berubah menjadi seseorang yang nggak ada motivasi sama sekali. Bahkan bisa menjadi seseorang yang menjelek-jelekkan perusahaan, menjelek-jelekkan orang lain. Itu sangat bisa terjadi. Jadi nggak mudah gitu ya. Jadi perlu sekali kesabaran. Dan niat ini sebagai awal adalah, niat ini sebagai salah satu yang memberikan kita kekuatan. Memiliki niat yang kuat, lurus, insya Allah ini adalah amal untuk siapa, untuk yang memang kita ingin bantu, maka insya Allah ini akan mendapatkan semangat yang lebih, mendapatkan tenaga yang lebih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan. Nah, tentang seorang bintang, saya hanya ingin mengambil satu analogi ini ya, tentang seorang. Sebenarnya apa yang kita bahas malam hari ini adalah pada siapa sih orang yang akan kita jadikan bintang, kemudian bagaimana caranya menjadikannya dia bintang, meluncurkannya menjadi bintang ke langit gitu kan. Kemudian menjaganya bagaimana supaya dia tetap menjadi seorang bintang gitu ya. Dan dalam koridor bagaimana kita
seorang muslim ya. Kalau secara teknis insya Allah nanti banyak sekali di tips-tips itu ya, trik secara teknis ya, itu banyak sekali di informasi yang bisa di search di web atau pakai AI juga banyak. Gambar yang ada di samping saya ini adalah bapak-bapak ya, laki-laki yang sedang sholat berjamaah. Di sana ada seorang imam dan makmum ya di belakang beliau yang bersaf-saf. Mana kita tahu semua. Apa yang bisa Bapak dan Ibu ambil dari gambar ini? Kita fokus pada soft pertama. Kalau kita selalu saya sebutkan, soft pertama sholat berjamaah. Apa yang muncul di benak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Soft terbaik. Soft Banyak terbaik. pahala. Banyak pahala, apalagi mengejar kebaikan. Dan siapa yang tadi? Silakan. Ada apa di soft pertama? Ada yang di soft pertama dapat apa namanya nasi bungkus itu ya enggak ya, bukan. Tapi bahkan soft pertama bagi yang memang mengetahui keutamaan, maka dia akan berebut kan gitu ya. Berebut untuk mendapatkan soft pertama itu berebut. Mereka yang mengetahui keutamaannya. Nah, kalau kita tekankan pada keutamaan, saat seseorang itu mengetahui keutamaan apa yang bisa dia dapatkan, maka dia akan mengusahakan sebaik mungkin untuk mendapatkannya. Bahkan diundi siapa yang pertama. Ya, kita mungkin pernah tahu. Ya, ini bukan karena saya ngeliat, bukan karena ketidaktahuannya, tapi karena rasa sungkan. Kalau ada satu saf yang di depan yang kosong, di belakang kemudian datang 2 orang, silakan siapa? Enggak, Bapak aja. Oh, Bapak aja silakan. Jadi saling sungkan untuk memberikan kesempatan pertama. Sementara bagi yang mengetahui di sana ada keutamaan paling depan, maka kalau perlu diundi, gitu kan. Saya ingin mendapatkan yang pertama. Ini soft sholat gitu ya. Pernah lihat gitu ya. Jadi keutamaan. Nah, saat seseorang itu sudah mengetahui keutamaan apa yang akan dia dapatkan, maka dia akan mengusahakan. Nah, inilah salah satu poin ya, bagaimana cara kita mencetak bintang. Bagaimana seseorang itu memahami apa keutamaan yang bisa dia dapatkan. Nah, itu salah satunya. Oke, saya akan stop share supaya saya bisa melihat Bapak dan Ibu semuanya. Baik. Bahasan yang kedua adalah setelah kita perlu tahu siapa karyawan, staf yang layak untuk diluncurkan sebagai seorang bintang. Nah, ini adalah bagian yang kedua, gitu kan? Karena jangan sampai kita salah pilih. Bahkan proses hiring itu cost-nya besar, betul ya? Merekrut orang itu biayanya besar sekali. Kemudian juga kita pada tahapan berikutnya untuk mendorong seseorang menjadi seorang bintang itu juga perlu biaya, perlu tenaga, perlu kesabaran, menguras emosi, gitu ya. Jangan sampai nanti sudah dibantuin, sudah dinaikin gajinya, ternyata keluar. Nah, ini juga bagian dari biaya. Maka bagaimana kita bisa mengidentifikasi siapa orang yang layak dan siap untuk dijadikan bintang. Sedikit kita bahas di sini, Bapak dan Ibu. Ada 3 kelompok gitu ya, ada 3 kelompok nih. Kita pada tahapan kedua ya, setelah niatkan untuk siapa, maka tahapan yang kedua adalah memilih orang. Itu ada 3 kelompok yang kita sebetulnya perlu untuk identifikasi. Yang pertama adalah orang-orang yang memang masuk kategori sebagai orang yang move atau highly engaged gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang memang sudah bintang sebetulnya gitu ya. Kita pakai bahasa yang sekarang adalah memang orang yang sudah bintang gitu kan. Yang sudah punya semangat dorongannya kuat, kemudian apa tadi keinginan untuk belajarnya tinggi. Ini adalah kelompok yang pertama. Kemudian yang kelompok yang kedua, dia adalah yang berada di tengah-tengah. Kelompok yang berada di tengah-tengah, selain kelompok yang ketiga. Kelompok yang ke tengah-tengah ini netral sifatnya, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, gitu ya. Datang kalau jam kerjanya 8 sampai 5, maka datang jam 8, pulang jam 5, diselesaikan, diberikan, sudah gitu aja ya. Berusaha memenuhi tugas yang diberikan. Sudah itu saja. Cukup seperti itu. Belum sampai lebih pada kadar lebih.
keinginan lebih, bahkan sampai pada memiliki ownership, nah, seperti itu ya. Nah, yang kelompok yang ketiga adalah yang ini actively disengage. Ya, sayap kiri, mungkin gitu ya, istilahnya sayap kiri. Ini yang senangannya ngomporin seperti itu, dan ini ada gitu ya, actively disengage. Eh, apa sih istilah yang lain itu, toxic, boleh ada yang menyebutnya seperti itu. Jadi memang orang yang suka memberikan, menginfluence secara negatif pada karyawan-karyawan yang lain. Nah, siapa orang yang bisa kita masukkan ke dalam kandidat ya untuk dijadikan menjadi seorang bintang adalah yang di kategori kedua. Kalau kategori pertama mereka sudah menjadi seorang bintang, tinggal bagaimana kita menjaga gitu ya, menjaga agar mereka tetap bertahan di kondisi seorang bintang tersebut. Maka yang kedua adalah yang tadi kita fokus adalah pada orang yang kedua, di kelompok yang kedua, yang netral tadi. Yang actively disengage, jangan menghabiskan banyak energi, Bapak dan Ibu, untuk menjadikan mereka bintang. Nah, nanti perlu lebih banyak menghabiskan emosi kita, gitu kan, menghabiskan emosi, energi kita, dan biaya. Maka fokus pada orang-orang yang di posisi netral. Ini biasanya bisa didapatkan, dari mana mereka bisa kita dapatkan? Dari tahu, kita bisa mengetahui siapa saja mereka. Itu kan ada yang namanya survei kepuasan karyawan. Nah, ini bisa dilakukan dari proses sana atau dari evaluasi, dari adanya observasi, asesmen, penilaian. Nah, itu bisa didapatkan dari sana. Kedua, sebentar saya tanya dulu nih. Apakah ada yang pernah menjalankan survei evaluasi seperti itu? Sudah dijalankan? Boleh resign, sudah menjalankan. Belum ada ya survei. Oke, baik ini. Oh, tidak tahu. Sudah dengan dampingi situ. Oh, Korina baik. Masalah pada grafik. Ya, jadi ada semacam survei. Jadi selain dengan kita mengobservasi sendiri dengan bertanya secara langsung, itu juga kita ada salah satu tools yang dinamakan survei ya, bisa survei kepuasan, keterlibatan, itu banyak cara-cara yang bisa dilakukan. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi mana sih karyawan yang memang bisa kita dorong untuk bisa menjadi seorang seorang bintang. Oke, nah saat kita sudah mengetahui nih siapa, mengidentifikasi 1, 2, 3 atau dan lebih banyak orang ya, siapa yang akan kita menjadikan bintang, kemudian niat kita tadi sudah ada, maka apa sih berikutnya? Bapak dan Ibu yang semoga Allah berikan kita semuanya rahmat, saya coba ingin mengajak merefleksi ya, kita semua untuk refleksi. Apa sih, kenapa sih kita tadi butuh memiliki seorang bintang? Kenapa kita perlu memiliki seorang bintang di perusahaan? Tadi disebutkan juga, supaya apa? Ini demi pertumbuhan perusahaan. Ya, benar sekali. Ini untuk pertumbuhan perusahaan. Ada juga di sana bahwa business owner, para pengusaha, para pemimpin perusahaan, itu memerlukan orang-orang kunci gitu ya, yang bisa menjadi penerus. Penerus. Kalau tadi owner, top manajemen itu strategik yang strategik ya, di pada strategic level, maka yang meneruskan strategic level ke operasional itu adalah orang-orang yang seharusnya kita percaya dan kita butuh mereka-mereka ini. Kita butuh wakil yang bisa mewakili, yang memiliki, dan tentu saja orang-orang ini adalah orang yang memiliki ownership gitu kan, memiliki rasa, memiliki semangat yang lebih daripada yang lainnya, yang memang kita bisa percayakan, yang memang kita bisa berikan wewenang. Itu dampaknya kalau kita memiliki seorang yang bintang. Karena faktanya di sana banyak sekali, kalau saya koreksi ya, nggak banyak karena nggak ada datanya. Ada memang perusahaan-perusahaan yang dari owner, dari pemimpin, dari pemilik itu langsung pada level staff. Tidak ada wakil sama sekali yang mewakili, yang membantu dalam kegiatan operasional perusahaan. Jadi langsung pada staff, semuanya pada level yang sama. Maka seorang bintang ini adalah yang nanti bisa membantu ya pada tingkat di atas rata-rata karyawan yang lain. Nah, namun selain dampak tadi itu tentu saja positif gitu ya. Semua perusahaan mengharapkan seperti itu, punya orang-orang yang potensinya tinggi, punya orang yang punya rasa memiliki pada perusahaan, punya kemauan untuk belajar terus, itu pasti diharapkan. Nah, sementara konsekuensi dengan kita memiliki seorang bintang itu tentu saja ada konsekuensi yang harus disiapkan. Konsekuensinya apa? Berarti harus memberikan wewenang, harus memberikan apa lagi konsekuensinya?
Memberikan kesempatan bagi, tadi sudah dibahas ya, bagi perusahaan lain untuk mengambilnya. Nah, itu konsekuensi. Nah, ini adalah konsekuensi yang harus kita siapkan. Saat kita sudah memiliki seorang bintang, orang yang sangat bagus, ada kemungkinan dia nanti di hijack ya istilahnya ya, diambil oleh orang lain. Sehingga kita harus memberikan apa? Tambahan remunerasi. Bagaimana supaya kita bisa menahannya ya, menahan kita ya, retain si bintang tersebut. Baik, sudah di 20-40. Nah, niat sudah, orangnya sudah, dampaknya dan konsekuensinya tadi yang saja sudah diperhatikan. Nah, bagaimana sekarang kita bisa sebagai seorang pemimpin muslim, bagaimana kita bisa mendorong seorang karyawan itu menjadi bintang bagi dirinya sendiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, cara-cara cek teknis itu banyak sekali di sana, namun saya ingin mengingatkan, kami ingin di sini saling mengingatkan bahwa ada satu hal, ya. Pertama tadi, niat itu benar-benar, ya. Sebagaimana kita sebagai seorang manusia, kita memiliki satu impian, kita memiliki satu harapan, maka harapan itulah yang bisa kita masukkan ke dalam niat kita. Bahwa salah satu niat yang Bapak Ibu tanamkan saat ingin mencetak bintang itu adalah untuk kebaikan karyawan tersebut. Bahwa dengan dia menjadi seorang bintang maka akan mendapatkan kebaikan bagi dirinya. Contohnya, saya kemarin diskusi sama Mas Yahya, gitu ya. Ini contoh ini, Mas Yahya karena bagian keuangan apa sih yang ingin diharapkan secara karirnya? Ternyata ingin menguasai, Mas Yahya dulu ingin ikut sertifikasi apa Mas? CA, Pak, Chartered Accountant, Pak. Nah, seperti itu. Maka saya sebagai atasan dari Mas Yahya, bagaimana saya bisa mendukung beliau mencapainya? Nah, kita memahami apa yang diinginkannya dan kita masukkan sebagai niat kita. Saya ingin bagaimana niat ini adalah untuk membantu menjadikan karyawan itu mencapai apa yang diinginkannya, apa yang diharapkannya. Itu adalah niat kita. Ya. Karena apa? Dengan tercapainya apa yang dituju, yang diharapkan, maka bonusnya adalah ke perusahaan kita. Seseorang itu saat sudah mengetahui apa yang menjadi keutamaannya dan dia memahami apa yang diinginkannya, apa yang ingin dia tuju, maka dia akan berusaha lebih besar pada di setiap pekerjaannya. Bukannya begitu ya. Maka niat kita adalah masukkan pada kita ingin membantu karyawan ini untuk bisa mencapai tujuannya. Yang kedua adalah andalan kita apa? Andalan kita adalah sebagai seorang muslim adalah doa. Ya. Sebagaimana setiap hari. Ya. Hal yang kecil adalah doa. Kalau nggak bisa ngasih uang saku, minimal kalau saya ke anak saya itu doa. Allahumma faqihu fiddin. Seperti itu, minimal itu. Maka kepada tim kita juga doakan kepada Ibu. Doa antum itu diperlukan bagi tim antum. Ya, doa antum. Baik setiap doa mau berangkat ke kantor doakan. Ya Allah berikanlah kemudahan bagi, sebutkan saja satu persatu gitu ya. Sebutkan satu persatu semakin spesifik, itu akan semakin lebih baik. Doa kita itu yang mudah, doa itu paling mudah, tinggal kita ya. Menaikkan gaji itu perlu biaya, ya. Pelatihan itu perlu biaya, doa insya Allah mudah. Maka berikanlah doa untuk mereka. Semakin banyak karyawan Bapak dan Ibu, maka semakin banyak doa yang Bapak Ibu panjatkan. Dan nggak perlu khawatir ya, karena doa itu kembali kepada kita. Bukannya begitu ya? Setiap doa itu kembali kepada kita. Maka doakan. Ya, nggak ada yang menjadi mustahil saat Allah memberikan pertolongan kita dan doa itu adalah salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita berdoa, ini juga hal yang perlu kita lakukan. Berikutnya adalah apa? Sebagaimana tadi sholat berjamaah ya. Sebelum memulai sholat berjamaah, imamnya mengucapkan apa biasanya ya? Luruskan dan rapatkan shaf.
kita sebagai pemimpin juga sampaikan harapan kita apa, niat kita apa yang kita ingin capai bersama-sama dari perusahaan kita, sampaikan kepada karyawan kita. Kita punya harapan agar menjadi seperti ini di tahun ini. Tujuan kita adalah seperti ini di tahun ini. Maka sampaikan. Ya, saya pernah menemui satu perusahaan. Ini bukan klien Ziko, tapi saya pernah menemui ini. Jadi karyawan itu mereka menyelesaikan pekerjaan pagi sampai sore, tapi tidak tahu apa yang ingin dicapai perusahaan. Tujuan perusahaannya tidak tahu sama sekali. Ya, bahkan ada satu riset yang menyebutkan bahwa 85% karyawan itu bekerja tanpa mengetahui apa sih yang ingin dicapai perusahaannya itu. Perusahaan mau jadi apa itu nggak tahu. Maka ini mulai tanamkan. Kita ingin menjadi seperti ini. Inilah yang kita tuju. Ya. Apa bedanya saat kita mengetahui tujuan kita dengan kita tidak mengetahui kemana kita akan menuju? Kalau Pak Ido itu pernah bercerita, analoginya ke Jakarta ya Pak Ido ya. Kalau ke Jakarta nyebutin, ayo naik bis, kemana nggak tahu. Apa yang akan kita bayangkan? Ya pokoknya ngeliatin jalan aja. Nanti turun suruh turun. Tapi kalau ayo naik bis kita akan menuju ke Jakarta. Berapa jarak dari Malang ke Jakarta? 12 jam kita tahu. Kita akan lewat mana? Kita tahu. Maka ini penting sekali untuk dimiliki. Di level apapun, perusahaan ini mau mengarah seperti ini. Maka untuk sampaikan apa yang menjadi harapan Bapak dan Ibu. Apa yang menjadi harapan dari perusahaan. Kalau organisasinya yang lebih besar, yang struktur organisasinya lebih sudah jadi, mungkin bukan dalam bentuk harapan owner ya, tapi objektif. Apa sih objektif dari perusahaan kuartal 2? Maka ini perlu diketahui. Ya. Ingat Bapak dan Ibu, semua karyawan mereka punya kontribusi. Mereka punya kesempatan untuk berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Kalau enggak, kenapa di-hire? Jadi mereka punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Maka sampaikan harapannya. Dan kita hubungkan dengan tujuan masing-masing tadi. Setiap karyawan punya tujuan, perusahaan punya tujuan. Nah, align-kan, selaraskan tujuan yang sudah dimiliki tadi. Nah, saat itu sudah terjadi, apa tujuan dari karyawan, harapan, impian, kemudian apa tujuan perusahaan, saat ini sudah klik, sudah klop, insya Allah di sanalah seorang karyawan itu yang memang yang memang mereka potensial itu akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Insya Allah demikian. Sampai di sini, saya mau check out question dulu, ada pertanyaan. Framework seperti apa Pak? Oke, dari Pak Abdillah. Framework itu urutan Pak ya, framework itu urutan kerangka kerja. Jadi apa dulu, kemudian berikutnya apa dulu, berikutnya apa, dan berikutnya apa, itu framework kerangka kerja. Ya. Oke, saya lanjutkan nih. Tadi yang pertama apa tadi? Kita mulai dari mana? Saat ingin mencetak seorang bintang? Niat. Niat, Niat, ya bagus. Yang kedua, doa, doa. Doa, kemudian yang ketiga adalah kita menyampaikan apa harapan kita. Harapan kita, dan yang ketiga adalah siapa tadi yang menjadi seorang calon bintang, mereka adalah karyawan biasa, gitu ya. Bukan bintang ya, yang tentu saja bukan bintang. Nah, kenapa kita perlu mengetahui apa harapan, apa impian? Kemudian, kan yang mau dicetak itu yang karyawan biasa tadi ya, yang di tengah-tengah ya. Nah, karena dengan kita mengetahui kemana harapannya itu adalah titik tujuan ya, titik tujuan. Kemudian saat ini kita berada di mana ya, saat ini ada di mana, itu kita bisa mengukur apa yang dibutuhkan, berapa banyak, berapa lama untuk dia bisa mencapai titik di mana dia dikatakan seorang bintang tadi. Ya, apa saja contohnya? Satu, contohnya yang merupakan bagian dari apa yang kita ukur tadi adalah paling penting ini juga kompetensi. Ya, seorang bintang itu tentu saja dia yang mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, betul. Dia orang yang kompeten. Dia orang yang memiliki kemampuan, kekuatan. Al-Qawi. Kekuatan kemampuan menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah, karena nggak perlu supervisi lagi, nggak perlu lagi kita ikut campur, itu ya. Bahkan kita bisa delegasikan,
kita berikan wewenang gitu kan. Maka dia orang yang kompeten. Nah, kalau sekarang posisinya masih belum bintang, ya, posisinya belum bintang, maka kita harus membantunya, mendorongnya, memberikan peningkatan kompetensinya. Dengan cara apa? Apa kira-kira kalau untuk meningkatkan kompetensinya? Pak Andri. Training, Pak. Di training, Pak Abdillah, iya betul. Ada cara lain nggak? Ada cara lain nggak, Pak Abbas? Cara apa? Cara lain apa? Coaching and counseling, Pak. Coaching, konseling, makasih, bagus sekali. Apalagi cara lain, Pak? Ziko Consulting, Pak. Consulting, Pak Dias. Iya, ada mentoring, kita training, kita coaching, di konseling, gitu ya. Bahkan hanya diajak dengan ngobrol saja, komunikasi saja. Gimana? Ya, langsung diajarin. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi setelah kita mengenal, fungsi dari mengenal siapa orang yang akan kita jadikan bintang tadi untuk mengukur. Oh, dia sekarang yang dia pahami adalah ini, gitu ya. Dia seorang ingin menjadi apa tadi, Mas Yahya? Charter consultant ya, untuk menuju ke sana. Sekarang apa yang dikuasai? Apa yang dimiliki? Apa yang dipahami? Apa yang belum? Ya, kita perlu tahu itu. Dan kita berikan kesempatan dia untuk belajar. Seorang calon bintang, dia pasti semangat untuk belajar. Pasti semangat untuk belajar. Kalau enggak pembelajar, bukan calon bintang. Bukan calon bintang. Bintang itu salah satu karakternya adalah dia pembelajar. Nah, gitu ya. Jadi kita mengukur gap. Berapa jarak, ya, berapa banyak, apa yang dia butuhkan untuk menjadi seorang bintang. Nah, tugas kita apa sebagai pemimpin? Tugas kita adalah membantunya. Diberikan pelatihan, diajarin. Kalau kita menguasai ya, kita jadi mentor. Seperti itu. Ya, sepakat di sini? Sepakat. Sepakat. Nah, saat sudah diberikan bantuan tadi, dukungan dalam bentuk pelatihan, ya. Kemudian apalagi yang berikutnya adalah berikan dia wewenang. Toh gini, contoh ya. Bapak dan Ibu, kemarin saya menulis tentang mendikte gitu ya. Ada satu prinsip yang harus dipegang saat kita menjadi seorang pemimpin gitu ya, dan ingin mencetak seorang bintang. Jangan mendikte dia, tapi Bapak dan Ibu boleh memveto. Boleh memveto, tapi jangan didikte. Ya, ini pernah terjadi. Ayo, kita ingin mendorong seseorang, ini terjadi ya. Ada salah satu teman teman lama. Ingin timnya, seorang leadernya itu naik level gitu ya. Dinaikkanlah dia menjadi level di atasnya. Lalu karena keinginannya untuk membantu, alasan membantu, maka setiap pekerjaannya langsung diarahkan. Ini lakukan, itu, lakukan itu. Nah, ini dia sifatnya mendikte. Akhirnya apa? Akhirnya justru memiliki tidak berkembang dia, nggak mau mikir kreatif, nunggu dari perintah atasannya. Jadi setiap mau memberikan keputusan, ntar saya nunggu atasan saya dulu, karena sudah terbiasa didikte. Nah, berikan dia keleluasaan. Tujuannya apa yang ingin diharapkan, caranya silahkan berikan keleluasaan kepada si Fulan tadi, si calon bintang tadi. Saya ingin pekerjaan ini diselesaikan seperti ini ya, kategorinya untuk yang objektif tadi seperti ini. Nah, caranya seperti apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Apa cara-cara yang ingin lakukan? Gitu ya. Nah, veto tadi ya kita boleh tadi kalau memang dirasa ternyata misalkan keluar koridor gitu ya. Oh ini itu yang kamu lakukan rencananya nabrak, nggak sesuai dengan visi-visi kita, nggak sesuai dengan culture kita, nggak sesuai dengan budaya kita, nggak sesuai dengan undang-undang peraturan perusahaan, maka boleh silahkan direvisi, gitu ya. Tapi usahakan tidak mendikte apa yang harus dilakukan secara detail. Atau istilah lain adalah kita memfasilitasinya, memberikan fasilitasi, memberikan kesempatan padanya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan, setiap pekerjaannya ya, itu dengan lebih baik. Nah, terus-menerus seperti itu. Berikutnya apa lagi? Sudah diselesaikan dengan baik, berikutnya apa lagi? Kita memfasilitasi calon bintang tadi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dengan lebih baik, terus-menerus seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, yang akan kita bahas di malam hari ini. Ini adalah fokus pada selain niat, selain kita mendoakan adalah bagaimana kita secara intens berinteraksi, berkomunikasi dengan
calon bintang tersebut. Bapak dan Ibu, ya saya paham ya, antum semuanya sibuk dengan bisnis ya, di perusahaan memiliki semua kesibukan dengan klien dan sebagainya. Tapi tolong sempatkan, berikan waktu antum 5 menit, 10 menit untuk berinteraksi dengan, kalau bisa semua ya, semua karyawan di perusahaan Bapak dan Ibu. Terutama dengan calon bintang ini. Karena apa? Karena mereka membutuhkan adanya perhatian. Mereka butuh adanya dukungan. Mereka butuh adanya interaksi dari atasan, dari pemimpin mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gunakan kesempatan tersebut untuk mengetahui apa yang diinginkannya, apa rencananya, apa yang dirasakannya, ya, apa yang menjadi kendala yang dihadapinya, apa yang akan dilakukannya, dan bagaimana Bapak dan Ibu membantunya. Dan itu lakukan terus-menerus. Ya, komunikasi secara terus-menerus. Karena sekali lagi, yang ingin kita dorong menjadi seorang bintang ini manusia. Mereka punya perasaan ya, yang sangat-sangat dinamis. Berubah, naik dan turun ya, emosionalnya itu naik dan turun sangat cepat. Maka disinilah peran kita sebagai seorang pemimpin, selain mendoakannya adalah berinteraksi dengannya. Barangkali itu untuk malam hari ini, karena waktu kita sampai jam 9 ya. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sebetulnya ini bisa 3 hari ya. Kalau 3 hari di mana Pak itu? Dilanjut di Jakarta. Jakarta nanti Mas, ya. Di Jakarta. Jakarta insya Allah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saja banyak cara yang lain, banyak sekali tips yang lain, Bapak, Ibu, dan semuanya yang hadir di sini, insya Allah bisa dengan mudah ya mencari informasi di luar. Di luar, saya kembali lagi sebagai penutup dari saya, niat, karena ini berurusan dengan amal, kemudian doa dan Bapak, Ibu, dan kemudian komunikasi yang teratur dan rutin ya. Itu adalah apa yang diharapkan oleh karyawan Bapak dan Ibu. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada Mas Akbar sebagai moderator. Halal Transform Accelerate Ziyarah Consulting